Ini kayaknya sensitifnya tuh jadi cukup tinggi karena dia adalah mic kondensor. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai supaya kalian bisa nyaman untuk pakai, mungkin kalian bisa atur di bagian sound setting untuk mic-nya sendiri ya. Halo boys, hari ini gue bakal nge-review sebuah headset gaming dari Vivine dengan kode AmpliGame H6. Terima kasih buat Vivine yang udah ngirim beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk headset kali ini tuh adalah AmpliGame H6 7.1 Virtual Surround, sebuah headset game wired ya. Jadi bukan wireless, wired, yang dimana memiliki mic juga yang bisa dicopot ya. Tapi sebelum masuk ke produknya, kita akan lihat dulu soal masalah kotaknya dulu nih. Nah, kotaknya sendiri nih, kotaknya agak bluish ya kalau dilihat ya. Ini ada sedikit ungu-ungu di sini. Jadi kayak modelnya kayak cyberpunk gitu lah pokoknya modelnya. Dan juga di bagian depannya ada 7.1 virtual surround, di mana berarti ini memiliki 7.1 tapi virtual. Dan di bagian belakangnya dikasih tahu spesifikasinya bahwa konektornya adalah USB. Jadi tinggal colok, tinggal plug and play. Yang satunya lagi itu adalah mic elemennya itu menggunakan kondensor. Oke, nanti kita akan coba lihat ya. Untuk bagian dalamnya sendiri, ini di dalamnya ini akan ada buku manualnya, dimana kalau kalian misalkan bingung gimana apa dan segala macamnya, kalian bisa baca petunjuknya di buku manual. Di dalamnya juga disediakan pouch. Headset udah gue keluarin ya. Pouch yang dimana pouch ini tuh memang buat masukin masukin headsetnya supaya biar pada saat disimpan itu tidak kena debu gitu mungkin ya, atau mungkin kalau kalian mau bawa-bawa kemana-mana ya, jadi lebih ringkes. Dari segi kualitas kotaknya sih menurut gua sih biasa aja ya, maksudnya tidak jelek juga tidak terlalu yang kualitinya tuh yang kayak premium gila gitu. Jadi ini juga disebutnya headset yang kalau gua rasa inilah headset yang di medium ke bawah. Ngomongin soal produknya, ini adalah produknya. Ini pertama kita lihat kabelnya dulu ya. Ini kabelnya panjang banget guys. Ini kabelnya itu panjang banget ya. Mungkin ada sekitar 4 meter kali ya panjangnya. Nah, kalau kita ngomongin headsetnya dari build quality-nya sendiri, surprisingly ini bagus. Jadi kalau nggak tahu deh kedengeran apa nggak sama kalian ya. Ini tuh kayaknya plastik tapi punya rasa besi atau kokohnya sama kayak besi gitu ya. Dan untuk pengaturannya sendiri itu juga kelihatannya nggak murahan gitu. Pengaturannya sendiri tuh kelihatannya tuh lebih clicky ya. Untuk headbandnya sendiri ini berbahan dasarnya tuh kayak kulit gitu ya, dan ini halus banget ya. Biasanya agak-agak sedikit lebih kasar, tapi ini agak halus. Dan biasanya memang kalau yang kulit-kulit begini gua nggak tahu deh, biasanya akan termakan waktu, itu biasanya akan mengalami perubahan gitu. Entah, nggak tahu deh ini bisa bertahan berapa lama, atau jangan-jangan ternyata tidak berubah sama sekali. Untuk foamnya sendiri ini terasa cukup empuk, dan di bagian kuping juga sama cukup empuk. Dan di kuping juga sama, bahannya sama seperti yang di headband ini. Nah, kalau ngomongin soal masalah ukuran, ini kan gue mesti klaim dulu ya bahwa gue tuh punya ukuran kepala yang luar biasa, amazingly gede gitu. Jadi kalau bagi kalian yang pakai peci awing nih, kepala gue tuh ukuran 12. Jadi gue tuh kadang-kadang suka bermasalah dengan headset gitu. Nah, ini kalau dilihat cukup lumayan mengkhawatirkan untuk gue gitu ya. Apakah ini akan benar-benar muat atau enggak? Untuk cupnya sendiri, cupnya ini terlihat lebih lonjong bukan bulat, jadi benar-benar nutup, biasanya itu over the ear ya biasanya. Dan ini akan mengisolasi tergantung dari si klemannya ini. Nah, kalau ngomongin soal clampingnya, kalau gue coba pakai ya. Oke, kalau soal misalkan clampingnya ini pada saat gue rasakan, biasanya tuh kalau yang cukup nyebelin itu biasanya tuh mereka tuh cukup keras gitu menekan, tapi ini tidak terlalu berasa keras untuk menekan gitu ya, untuk kepala gue yang gede. Tapi memang ada sedikit bagian rasa tekanan di bagian bawah. Jadi mungkin kalau setelah pakai kurang lebih kayak 2 jam mungkin akan ada perbedaan gitu. Kalau di awal-awal mungkin tidak terlalu terasa, tapi kalau udah 2 jam itu gue rasa akan terasa. Tapi dengan clampingnya cukup kuat ini, biasanya isolasi dari suara luar itu akan lebih bagus. Jadi suara luar itu tidak akan tembus terlalu banyak. Nah, kalau ngomongin headbandnya, yang tadi balik lagi nih, kalau kita lihat ini tuh kayaknya agak fleksibel ya. Dan kualitasnya juga kelihatannya bagus gitu. Jadi nggak yang kayak pasti gini tuh kretak gitu ya. Tapi ini kualitasnya tuh kelihatannya bagus. Kalau dilihat di bagian sampingnya ini, kalau kita habis colokin, ini akan ada RGB-nya. Dan dilihat di sini semacam ada emote-nya, emote senyum ya. Mungkin ini merupakan sebuah trademark ya, supaya bisa ngeliat. Jadi kalau orang lihat dari jauh, itu pasti Vivine. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian kontrolnya ini nih. Di kabel 4 meter ini, di jarak kurang lebih sekitar berapa nih? Setengah meter kali ya.
Ini ada kontrolnya di mana bagian ini tuh ada terdiri beberapa button ya. Ada bagian plus dan minus ini untuk membesarkan suara volume dari headset kalian. Di bagian kanannya itu ada untuk mute dan unmute dari mic kalian. Nah, di bagian yang sebelah kirinya ini ada equalizer. Di sini ada 3 equalizer. Nah, sebelum membahas equalizernya ini, gue kasih disclaimer dulu pada kalian, gue bukan seorang audiophile. Jadi ini sebenarnya berdasarkan apa yang gue denger aja, gue rasa nyaman atau tidak, atau mungkin ada beberapa yang gue ngerasa nyaman, cocok apa enggaknya terhadap equalizer ini. Nah, equalizer ini tuh ada 3 ya. Yang pertama tuh ada movie, ada game, dan ada music. Gue merasakan pada saat lagi gue cobain musik itu di bagian high-nya itu agak sedikit mendem ya. Kalau untuk bagian gamenya itu bassnya emang cukup tinggi karena biar biasa suara ledakan-ledakannya itu bisa terdengar cukup wah. Nah, untuk di bagian movie, gue rasa ini adalah salah satu yang paling seimbang gitu dari bass, mid, sama treble. Cuman di volume yang cukup tinggi, misalkan dari Windows kalian udah di volume tinggi, terus di headset kalian juga di volume tinggi, gue merasa ada beberapa treble yang kayaknya terlalu. Nah, selanjutnya adalah 7.1 surround. Ini dengan diklik sekali aja, ini lo lihat sendiri warnanya berubah, warnanya nyala jadi 7 poin dan ini mengaktifkan. Memang kalau misalkan lo pencet itu memang suaranya sendiri tuh akan menjadi jauh lebih luas. Apabila kalian yang beberapa yang main FPS gitu ya, itu kalian akan ngerasain bahwa suaranya itu akan bisa datang, suara itu dari bukan hanya kanan dan kiri. Karena ketika lo matikan, lo akan ngerasain suara itu hanya datang dari kiri atau kanan. Tapi ketika lo nyalakan, lo akan datang dari banyak tempat. Dan ini ketika lo nyalakan ini, gua sendiri prefer terhadap equalizer yang digunakan adalah equalizer untuk gig. Karena memang suara itu jadi lebih full aja bassnya. Jadi lebih ledakan-ledakannya terasa lebih dahsyat. Ataupun movie juga masih oke. Tapi kayaknya kalau musik gua kurang ya. Nah, tapi kalau misalkan lo nyalain 7 poin ini untuk main game, gue rasa lo akan merasa cukup nyaman. Tapi ketika lo ingin memainkan sebuah musik ataupun menonton sebuah film dengan menyalakan 7.1 surround ini, gue tidak merekomendasikannya. Karena pada saat gue cobain, kayaknya kurang enak gitu ya. Kayaknya di kuping gue tidak cocok gitu. Nah, selanjutnya ngomongin soal masalah si mic-nya ini. Ini yang jadi hal yang menarik ya soal masalah mic ini. Karena mic-nya sendiri pertama detachable untuk harga price range yang kurang lebih kalau dilihat sekarang tuh sekitar harga 700 ribuan ya. Nah, ini untuk mic-nya bisa dicopot dan dipasangkan kembali. Ini cukup lumayan jadi option yang enak sih buat kalian yang memang udah punya mic sendiri atau enggak kalian pengen copot aja gitu. Nah, mic-nya sendiri tuh mempunyai elemen kondensor di mana kondensor itu biasanya tuh menangkap suara tuh jauh lebih detail. Tapi ada plus dan minus ya. Kalau jauh lebih detail berarti kan suara itu jadi lebih banyak aja gitu. Tapi di satu sisi ketika pada saat lagi lo gunainnya itu akan lebih mudah menangkap suara-suara dari banyak hal. Misalkan tiba-tiba lo lagi main game tiba-tiba suara bassonya kemungkinan besar kalau suaranya kenceng tuh akan masuk ke dalam ininya karena memang untuk kondensor sendiri pengambilannya itu sangat sensitif. Oke, gue udah rekam untuk suaranya. Gue akan mereact sendiri dan kalian juga bisa dengar bareng-bareng suaranya itu seperti apa. Ini kayak sensitifnya tuh jadi cukup tinggi karena dia adalah mic kondensor. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai supaya kalian bisa nyaman untuk pakai, mungkin kalian bisa atur di bagian sound setting untuk mic-nya sendiri ya, supaya test input-nya sendiri itu cukup lumayan, jangan sampai terlalu tinggi gitu. Tapi ini gue juga atur di volume 27 di Windows gue. Tapi yang pastinya dalam kondisi selalu nyala, ada kipas angin di sebelah kiri gue. Apakah noise itu bisa ke tekan atau enggak gitu ya sama si mic-nya ini. Nah, setelah tadi gue dengar hasil dari rekaman gue di OBS untuk mic V-Fine-nya sendiri, gue surprisingly kaget banget ya. Karena kayaknya nanti gue akan taruh di deskripsi untuk link di mana kalian bisa beli. Untuk harga yang seperti ditaruh oleh si V-Fine ini, yang range-nya kurang lebih di angka 700 ribuan, untuk sebuah headset mungkin terbilang biasa saja. Karena banyak juga dari headset-headset lain yang punya harga price range yang kurang lebih sama. Tapi kalau kita ngomongin soal mic di headset, bahkan menurut gua untuk kelas di atas 1 juta pun, gua ngerasa di bawah under 2 juta mungkin ya, bahkan di bawah 2.200.000, gua tidak pernah mendengar mic headset yang punya kualitas suara seperti ini gitu. Rata-rata suaranya tuh agak lumayan sember gitu. Dan untuk V-Fine ini suaranya ternyata surprisingly sangat-sangat bagus, apalagi dengan price range dengan harga seperti itu. Ya mungkin karena memang menggunakan kondensor, di mana kondensor itu juga memerlukan power dan dia menggunakan USB, jadi bisa
bisa keangkat suaranya. Dan setelah gue sempat cari juga, Vivine itu cukup lumayan bisa dibilang cukup ahli atau biasa banget bermain di bidang mic, yang dimana kayaknya sepertinya Vivine membawa kualitas mic Vivine ke dalam headset ini, yang surprisingly gue cukup apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Vivine. Yang mungkin adalah gue berharap bahwa ini tuh bisa menjadi mic wireless, karena tapi tetap oke aja sih, kan lu nggak jauh-jauh juga, tapi kalau wireless kan jadi lebih oke lagi gitu ya. Kesimpulan dari gue untuk headset Vivine Ampli Game H6 ini surprisingly good. Secara overall mungkin gue bilang ini di luar dugaan gue. Dengan harga yang bisa dibilang kena mid ke bawah, dimana harganya kurang lebih di angka 700 ribuan, ini untuk dari audio dan build quality-nya, untuk audionya gue rasa normal-normal aja, biasa-biasa aja. Untuk virtual surround-nya sendiri cukup lumayan berguna untuk gamenya, tapi kalau untuk musik dan movie mungkin gue rasa tidak cukup nyaman untuk kalian gunakan, karena ya mungkin kuping orang beda-beda ya. Nah tapi dari kualitinya, gue ngerasa bahwa kualitinya dibangun dengan cukup baik. Gue nggak tahu berapa lama kulit ini bisa bertahan ya. Dari clampingnya sendiri gue udah pakai cukup lama, dari tadi gue nyobain karena banyak take yang salah-salah gue kalau lagi ngomong. Gue ngerasa sampai sekarang masih fine-fine aja dan cukup terisolasi suaranya. Dan yang terakhir adalah ngomongin soal masalah mic-nya. Mic-nya ini tuh aneh banget guys. Karena menurut gue dengan harga price, dimana harga headset gaming di harga 700-an, itu tidak ketemu mic headset yang kualitasnya sebagus ini. Bahkan menurut gue untuk harga-harga di atas 1 jutaan lebih pun kayaknya nggak ketemu mic headset seperti ini. Walaupun gue bisa bilang kayak ada beberapa kekurangan. Salah satunya itu adalah ini wired. Ya memang sih kondensor membutuhkan power, mungkin dari situ ya wirednya. Dan yang kedua tuh tidak adanya aplikasi untuk headset ini. Seandainya aja ada aplikasi yang bisa mengatur audionya sendiri, karena kan di sini ada 3 equalizer. Tapi kalau ada aplikasinya sendiri yang bisa mengatur equalizer tersebut, atau mungkin sound-sound custom gitu ya, dan juga mungkin bisa mengatur noise yang masuk dan segala macam pada mic-nya itu sendiri, itu mungkin jadi jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi gue terima kasih kepada Vivine yang udah ngirimin Ampli Game H6 Vivine ini. Nanti gue akan coba untuk ngebawain ini di live supaya untuk ngelihat reaksi kalian terhadap mic yang satu ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di next review guys. Thank you very much and I'll see you next time. Bye bye.